Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Amalia, MPM 2020 21500 dari kelas C6C, kelompok 8 tentang penelitian sejarah. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang penelitian sejarah. Penelitian sejarah merupakan metodologi penelitian yang dilakukan melalui teknik pengumpulan data dan evaluasi data dengan sistematis untuk menggambarkan dan menjelaskan dan memahami tindakan peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Penelitian sejarah tentu saja ada manipulasi atau kontrol variabel seperti dalam penelitian eksperimental. Penelitian sejarah mencoba untuk merekonstruksi apa yang terjadi selama periode waktu tertentu dan selengkap-lengkapnya dan dibuat secara akurat sebisa mungkin. Jadi menjelaskan peristiwa sejarah secara akurat dan secara jelas pada saat itu. Berikutnya definisi penelitian sejarah. Jadi penelitian sejarah itu mempunyai definisi dari berbagai para ahli. Yang pertama, menurut Alfian dalam Santoso pada tahun 2006, menurut Alfian penelitian sejarah merupakan seperangkat aturan atau prinsip-prinsip yang sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber secara aktif, menilainya secara kritis, dan mengujikan sintesis dan hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tulisan. Yang kedua, Yatim Brianto tahun 1996. Yatim Brianto berpendapat bahwa penelitian sejarah berbeda dengan penelitian yang lain. Penelitian sejarah merupakan teks post-factual research yang dinaungi oleh penelitian kualitatif. Dalam penelitian sejarah tidak terdapat manipulasi atau kontrol terhadap suatu variabel sebagaimana dalam penelitian eksperimental. Yang ketiga, menurut Donald Ari tahun 1980 berpendapat bahwa penelitian sejarah merupakan sebuah usaha menetapkan fakta dan mencapai kesimpulan mengenai hal-hal yang telah lalu, yang dilakukan secara sistematis dan objektif oleh ahli sejarah dalam meneliti, mengevaluasi, dan menafsirkan bukti-bukti untuk mempelajari suatu masalah baru. Yang keempat, menurut Jack R. Frankel dan Norman E. Wallen. Menurut Jack R. Frankel dan Norman E. Wallen, penelitian sejarah adalah sebagai penelitian secara eksklusif memfokuskan pada masa lalu. Penelitian sejarah dan mencoba merekonstruksi apa yang terjadi pada masa lalu, biasanya menjelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Berikutnya, E. Hakar mengungkapkan bahwa penelitian sejarah sebagai suatu proses sistematis dan mencari data agar dapat menjawab berbagai pertanyaan tentang fenomena dari masa lalu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari suatu institusi, praktik, dan keyakinan dan berbagai isu dalam pendidikan. Yang keenam, John Webes pada tahun 1977. Menurut John Webes, penelitian sejarah yang merupakan rekaman prestasi manusia, bukan semata-mata sebagai daftar rentetan peristiwa secara kronologis saja, namun merupakan gambaran melalui berbagai hubungan yang benar-benar menanggul antara manusia, peristiwa tentang waktu dan juga tempatnya. Berikutnya, B. Historiografi. Historiografi berasal dari kata historia yang artinya sejarah dan grafia artinya penulisan. Jadi historiografi bisa diartikan sebagai tahap dan langkah paling akhir dalam kegiatan penelitian untuk penulisan sejarah tersebut. Berikutnya saya menjelaskan tentang penyajian historiografi, yaitu meliputi A. pengantaran, B. hasil penelitian, C. simpulan. Jadi tahapan historiografi ini dan penelitian sejarah dapat terbagi menjadi dua, yaitu historiografi naratif dan historiografi strukturalis. Jadi kalau historiografi naratif itu ialah bentuk penulisan sejarah yang berisi rekaman-rekaman peristiwa atau tindakan pelaku secara pribadi yang berlangsung dalam waktu tertentu. Dan historiografi strukturalis ialah bentuk penulisan sejarah yang berisi perubahan yang terjadi di masyarakat. Historiografi ini sering juga disebut dengan sejarah sosial. Historiografi ditinjau dari segi bentuknya, ada bentuk
bentuk narasi, isinya lebih banyak cerita sesuai dengan apa yang diinformasikan dalam sejarah. Jadi bisa merupakan menjelaskan dengan seperti cerita, itu merupakan bentuk narasi. Yang kedua, bentuk deskriptif, isinya itu lebih detail dan kompleks dibandingkan dengan narasi, jadi lebih jelas dan lebih memberikan yang pentingnya untuk menjelaskan lebih detail dan kompleks dari narasi. Yang ketiga itu bentuk analitis. Nah, isinya lebih banyak berorientasi pada penelahan masalah. Jadi lebih menjelaskan tentang masalah-masalah yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Yang berikutnya C, langkah-langkah penelitian sejarah. Pertama, penelitian topik. Penelitian topik ini penelitian juga dapat didasarkan pada unsur-unsur berikut, misalkan pertama, bernilai. Peristiwa sejarah yang diungkapkan tersebut harus bersifat unik, kekal, dan abadi. Yang kedua, keasliannya, orisinalitasnya. Tentang peristiwa sejarah yang diungkapkan hendaknya berupaya pembuktian baru atau ada pandangan baru akibat dari munculnya metode lainnya. Yang ketiga, praktis dan efisien. Jadi peristiwa sejarah yang diungkapkan terjangkau dan mencari sumbernya dan mempunyai hubungan yang erat dengan peristiwa tersebut. Jadi memiliki sumber dan hubungan yang jelas terhadap peristiwa tersebut. Yang keempat, kesatuan. Unsur-unsur yang dijadikan bahan penelitian itu mempunyai satu ide. Jadi harus memiliki satu ide dengan jelas. Berikutnya 2, heuristik. Heuristik merupakan tahapan untuk mencari, menemukan, serta mengumpulkan sumber-sumber atau berbagai data yang relevan dengan topik pada penelitian. Sumber yang bisa digunakan menjadi 2, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Yang pertama, sumber primer berasal langsung dari pelaku sejarah, seperti naskah, prestasi, artefak, dokumen-dokumen, foto bangunan, catatan harian, hasil wawancara, dan video, dan lain-lainnya. Yang kedua, sumber sekunder. Sumber sekunder berasal dari pihak yang bukan pelaku sejarah, melainkan pihak lain di luar para pelaku sejarah. Penelitian misalnya benda-benda yang termasuk sumber sekunder antara lain adalah laporan penelitian, ensiklopedia, catatan lapangan penelitian, buku, dan lainnya. 3. Verifikasi dan kritik. Verifikasi dan kritik adalah sebuah kegiatan pengujian secara kritis terhadap sumber-sumber sejarah yang telah ditemukan untuk memperoleh otentensi dan kredibilitas. Tujuan utamanya kritik sumber adalah untuk menyeleksi data sehingga diperoleh fakta. Verifikasi terhadap sumber sejarah menyangkut 2 aspek, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal adalah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dan sumber sejarah. Yang kedua, kritik internal merupakan kebalikan dari kritik internal dengan menemukan aspek dalam isi dari sumber yang kesaksiannya sebagai testimoni. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam kritik internal, yaitu pertama, arti sebenarnya dari kesaksian tersebut, dari arti kesaksian suatu peristiwa tersebut. Yang kedua itu sumber-sumber yang sesuai dengan peristiwa tersebut. Yang ketiga, kredibilitas dan kesaksiannya. Yang keempat itu perbedaan kesaksian sumber lain terhadap satu sumber yang tidak begitu saja dapat membatalkan kesaksian dari sumber yang dibicarakan, tetapi tergantung dari tingkat perbedaannya pada peristiwa itu. Yang keempat, interpretasi. Jadi interpretasi merupakan langkah dalam penelitian sejarah yang merupakan kegiatan menafsirkan fakta-fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Seorang sarjana dituntut mampu berimajinasi, membayangkan bagaimana sebuah peristiwa tersebut pada masa lalu terjadi, bukan berarti berimajinasi yang bebas seperti seorang sastrawan. Imajinasi seorang sarjana dipagari oleh fakta-fakta sejarah yang ada. Jadi walaupun berimajinasi bukan hanya bebas, tetapi harus mempunyai fakta yang mendukung. Jadi sejarah sebagai suatu peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau dapat diungkapkan kembali oleh para ahli sejarah dari berbagai sumber.
Yang kelima, kita akan membahas tentang historiografi. Jadi historiografi adalah ilmu yang mempelajari metode penggambaran atau penulisan sejarah, seperti asal-usul, riwayat, atau pengetahuan tentang peristiwa di masa lampau. Memiliki tujuan untuk secara kronologis dan sistematis menulis peristiwa pada masa lalu tersebut. Berikutnya kesimpulan dari penelitian sejarah. Jadi penelitian sejarah itu harus dilandasi dan berpedoman pada kaidah-kaidah metode sejarah. Jika tidak, penelitian itu hanya akan menghasilkan tulisan sejarah secara ilmiah atau bahan sejarah populer. Oleh karena itu, calon penelitian sejarah harus memahami kaidah-kaidah metode sejarah dan mampu mengimplementasikan agar penelitian itu hanya menghasilkan karya sejarah secara ilmiah. Penelitian sejarah ilmiah dituntut untuk menghasilkan ekspansi mengenai permasalahan yang dibahas. Ekspansi itu diperoleh melalui analisis. Untuk mempertajam analisis dalam proses penulisan sejarah, aplikasi metode dan teori sejarah perlu ditunjang oleh teori dan konsep-konsep ilmu sosial yang relevan tentang sosiologis, antropologi, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan kata lain, penelitian sejarah yang dituntut memberikan ekspansi mengenai masalah yang dibahas perlu dilakukan secara interdisipliner dengan menggunakan pendekatan multimediasional, karakteristik sejarah sebagai ilmu. Oleh karena itu, penelitian sejarah dan hasilnya dapat membantu penelitian dan pengembangan kebudayaan. Sejarah mengkaji aspek-aspek kehidupan manusia di masa lampau, termasuk kebudayaan. Sekian dari saya, Vera Amalia. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam mempresentasikan tentang penelitian sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.